Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Manugro. Kali ini kita akan membahas tentang materi komunikasi. Protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Inilah model OSI tersebut terbagi atas 7 layer. Yang pertama, physical struktur, coax, fiber, wireless, hoops, ribet. Yang kedua, data link, frame, Ethernet, PPP, switch, bridge. Yang ketiga, network, package, IP, ICMP, IPsec, IGMP. Yang keempat, transport, end-to-end connection, TCP, UDP. Yang kelima, session, send and send to port, API, socket, switch-off. Yang keenam, presentation, syntax layer, SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG, application, and user layer, HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS. Lanjut, kita bahas physical layer. Ini adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater dan network card adalah berada pada layer ini. Yang kedua, data link layer. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan layer physical karena menyediakan transfer data yang sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layer physical. Yang ketiga, network layer. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP, Internet Protocol, umumnya digunakan untuk tugas ini. Transport layer. Layer transport adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Yang kelima, session layer. Layer session, sesuai dengan namanya, sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Presentation layer. Layer presentasi dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe dan sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCDEC, karakter encoding format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Application layer. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway merupakan melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang
membutuhkan akses padanya. Remote kelebihan RPC relatif remote procedure call. Remote procedure call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah komputer atau server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server yang membuka soket menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Kelebihan RPC relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote procedure tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi pada software logic, tidak perlu memikirkan low level detail seperti soket, marshalling, dan unmarshalling. Robust sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical aplikasi yang memerlukan scalability, fault tolerance, and reliability. Kekurangan RPC tidak fleksibel terhadap perubahan. Static relationship between client and server at runtime. Berdasarkan procedural, structural programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. Kurangnya location transparency. Misalnya pemrogram hanya boleh melakukan pass by value, bukan pass by different. Komunikasi antara satu klien dan satu server, one-to-one at the time. Komunikasi antara satu klien dan beberapa server memerlukan beberapa koneksi yang terpisah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.